Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sivil, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya teman-teman. Di sini saya kembali lagi memberikan tutorial SAP mengenai tugas mekanika teknik 3 atau sekarang bisa disebut analisa struktur statis tertentu. Di sini saya akan menjelaskan soal bertipe portal. Untuk soal bertipe Gerber saya sudah jelaskan pada video sebelumnya teman-teman. Saya langsung aja di sini kita langsung ke contoh soal. Di sini saya udah punya soal. Soalnya itu diberikan bentuk portal seperti ini dengan beban segitiga dan beban persegi. Di sini juga terdapat beban terpusat vertikal dan horizontal ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke SAP. Di sini kita buka aplikasi SAP-nya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke tampilan SAP seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan, yang pertama itu ya new model dulu. Kemudian kita ganti satuannya menjadi satuan kilonewton meter celcius. Kemudian untuk menggunakan portal atau menganalisis portal, kita menggunakan model yang 2 dimensi Remes. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini itu muncul bar. Di sini ada number of stories dan number of base. Jadi number of stories itu adalah jumlah batang dari bawah ke atas ya teman-teman. Nah, kalau misalkan number of base itu jumlah batang dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa cek aja di soal. Di sini kita cek di soalnya. Jumlah batang yang ada dari bawah ke atas itu adalah 1, 2. Nah, di sini ada 2 batang. Kita langsung masukkan aja 2 di sini. Kemudian untuk number of base-nya yang dari kiri ke kanan kita hitung kembali. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 4 batang ya teman-teman. Kenapa saya bilang 4 batang? Karena di sini ada beban terpusat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menemukan beban terpusat, itu ada batang nih, terus kalian menemukan beban terpusat di tengahnya, maka batangnya itu kita bagi menjadi 2 ya, batang ini dan batang yang ini. Kemudian batang ini dengan batang ini ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan aja di sini number of base-nya 4. Nah, kemudian di sini itu ada story height dan by width ya. Di sini tuh merupakan panjang dari setiap batangnya. Nah, kalau misalkan di sini number of story-nya itu ada 2, maka setiap batang ini tuh panjangnya 3, dan kalau misalkan number of base ini setiap 4 batang ini ntar panjangnya 6. Tapi karena di soal diketahui dia panjangnya berbeda-beda, maka kita langsung ketik saja di sini use custom grid spacing and locating origin. Kita edit gridnya, kemudian muncul bar seperti ini teman-teman. Hal yang pertama kita lakukan untuk men-settingnya itu kita memilih sistemnya, sistem jaraknya menggunakan koordinat atau spacing. Di sini kita menggunakan spacing ya teman-teman untuk mempermudah. Kemudian kita cek di sini ada grid data X. Grid data X merupakan grid data yang dari kiri ke kanan ya. Kita bisa cek di sini di soalnya. Nah, di sini tuh jarak dari kiri ke kanan itu di sini tuh batangnya tuh panjang di sini tuh kan 5, karena ini tengahnya itu dibagi 2, maka jaraknya tuh 2,5. Kemudian di sini juga 8 dibagi 2. Jadi ini jaraknya tuh 4, di sini 4 ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja dalam SAP-nya. Di sini tadi 2,5. Di sini 2,5. Di sini 4. Di sini 4. Oke. Nah, ini untuk grade E-nya itu kita diamkan saja ya teman-teman. Kemudian di sini grid data Z. Di sini itu untuk panjang dari bawah ke atas ya, panjang setiap batangnya kita cek kembali. Di sini dari bawah itu ada 5, kemudian batang yang di atasnya itu ada 3.
kita masukkan saja di sini 5 dan 3. Di sini 3. Oke, sudah. Kemudian jika merasa sudah benar untuk jaraknya, maka kita langsung klik saja OK. Kemudian kita klik OK di sini, maka muncul batang seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tampilan 3 dimensi dan tampilan 2 dimensi. Karena kita membutuhkan yang 2 dimensi aja, maka kita close yang 3 dimensi. Nah, di sini batang kita itu masih belum mirip ya sama batang portal yang ada di soal. Batangnya seperti ini, maka kita bakal bentuk dia seperti batang yang ada di soal ini. Kita blok, setelah itu kita hapus, kita buat ulang ya, dengan cara mengklik ini draw frame, kita klik, muncul bar seperti ini, kita abaikan, kemudian kita buat seperti ini kolomnya, seperti ini teman-teman. Oke, kita skip, kemudian kita buat kembali untuk ininya, skip, kembali kita buat ini. Oke, kita skip. Dan bentuk portalnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini udah sesuai dengan jaraknya ya. Nah, jika kalian kesusahan masalah jarak atau masalah ukuran dari batangnya, di sini saya punya tips untuk mengecek apakah batang yang kita buat itu benar apa salah ya. Di sini kita cek, di sini tuh panjang batangnya itu kan di sini 5 ya teman-teman. Panjang batangnya 5. Kita cek aja batang yang ini apakah benar 5 ya teman-teman. Kita cek dengan mengklik ini, kita klik kanan. Nah, maka muncul bar seperti ini ya teman-teman. Terus di sini tuh kita ketik yang location. Nah, di sini akan muncul leg, data-data dari batang itu. Ini legnya tuh udah 5 ya teman-teman, sama dia seperti di soal. Untuk teman-teman yang masih ragu, bisa dicek semua besaran batangnya agar tidak keliru untuk menganalisisnya nanti. Oke, setelah kita membuat batang-batangnya, kita membuat reaksi peretakannya teman-teman. Di sini kita ada peretakan jepit ya. Kita langsung klik di titiknya, kemudian kita asigan. Setelah itu kita join load. Oh enggak ding. Kemudian kita join, habis itu kita restrain. Nah, di sini tuh kita klik yang jepit ya. Kita klik OK. Nah, di sini jepit. Kemudian di sini sendi ya teman-teman. Kita melakukan hal yang sama. Kita klik di sini, kemudian kita asigan. Setelah itu kita join, kemudian kita restrain. Di sini kita klik yang sendi. Oke. Maka reaksi peretakan sudah jadi, batang-batangnya sudah jadi. Maka hal yang kita lakukan adalah membuat beban-bebannya, teman-teman. Kita analisis beban-bebannya di sini. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Di sini ada beban merata dan beban terpusat ya. Kita mulai dari beban merata dulu. Yang paling gampang yaitu beban persegi. Di sini ada beban persegi sebesar 40 Newton. Kita langsung blok aja di sini teman-teman. Kemudian kita asigan. Kemudian kita claim load. Setelah itu kita klik distributed di sini. Karena ini masih beban persegi, maka kita langsung masukkan saja loadnya itu sebesar 4 kN ya teman-teman. Kita klik OK. Ini maka muncul beban sebesar 4 kN, sama seperti soal. Kemudian lanjut ke beban merata segitiga. Di sini ada beban merata segitiga itu bentuknya sepertinya teman-teman. Maka beda ya sama segitiga yang tadi, yaitu langsung aja dari ujung sini ke ujung sini sebesar 6 kN. Maka kita klik di sini untuk beban meratanya, kemudian kita masukkan asigan, kemudian kita frame load. Ini sudah disesuaikan. Ini untuk di sini tuh jangan lupa ya, ini dinolkan dulu agar bebannya tidak terganggu. Setelah itu kita klik absolute distance from end, karena kita akan membuat beban
Ini kita masukkan jaraknya itu di sini tuh kita cek jaraknya ya. Di sini ada titik di sini 0, di sini titiknya itu 8 ya teman-teman. Kita langsung masukkan di sini 0, di sini 8. Kemudian kita masukkan bebannya. Di sini itu bebannya 0, di sini bebannya 6 ya. Kita langsung masukkan aja 6 di sini. Setelah kita anggap ini benar, maka kita langsung klik OK, maka keluar beban seperti ini. Setelah beban merata kita masukkan, kita akan masukkan beban terpusat ya teman-teman. Di sini kita masukkan beban terpusat seperti biasa. Kita klik di sini. Oh, di sini masih tidak bisa diklik ya, karena batangnya itu masih nyambung ya teman-teman. Kita langsung bisa 2 kali kita delete. Kita buat batang baru. Di sini batangnya itu kita buat terpisah ya teman-teman. Skip. Kemudian kita masukkan beban di sini, beban terpusat ya, sebesar 20 mm. Kita klik ini, kemudian kita assign, kemudian kita join load, kemudian kita purchase. Di sini karena bebannya itu berbentuk vertikal, maka kita menggunakan purchase global Z dan dia itu dari atas ke bawah, maka kita menggunakan minus berapa ini? Minus 20. Kita menggunakan minus 20. Maka bebannya dari atas ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita melakukan hal yang sama seperti ini di beban yang ada di sini. Ini masih batangnya juga masih bentuknya seperti ini, maka kita hapus, kita bisa buat batang baru. Kita buat batang baru ya teman-teman. Sini kita buat batang baru. Kemudian kita tentukan titiknya, kita assign, kemudian kita join. Habis itu kita purchase, di sini kita masukkan bebannya sebesar 15. Oke, kita masukkan minus 15. Kemudian muncullah beban terpusat sepertinya teman-teman. Kemudian kita masukkan beban terpusat horizontalnya. Kita masukkan beban terpusat horizontalnya. Ini beban terpusat horizontalnya itu sebesar 10, di sini sebesar 5. Maka kita klik titik ini, kita assign lagi, kemudian kita join load, dan itu kita purchase. Untuk beban horizontal, kita perhatikan arahnya ya teman-teman. Ini karena kita dari kiri ke kanan, maka kita menggunakan purchase global Z. Untuk purchase global Z itu kita jadikan 0 kembali. Kemudian purchase global ZX nya kita langsung masukkan aja. Kita analisis dulu, bebannya itu kan dari kiri ke kanan, maka menggunakan positif. Menggunakan positif 10 karena bebannya 10. Maka bentuk bebannya seperti ini. Dia bakal dari sini, dari kiri ke kanan. Kalau misalkan dari kanan ke kiri, maka menggunakan negatif sesuai arahnya ya teman-teman. Kemudian kita melakukan hal yang sama. Di sini kita assign, kita join drop, kita purchase. Di sini kita masukkan sebesar 5. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita menampilkan beban-beban yang kita udah masukkan melalui klik display, kemudian kita show load assign, kemudian kita frame cable tendon. Kita klik yang ini, kita oke, maka beban ini akan muncul ya. Kita cek di sini apakah beban yang kita masukkan itu sudah benar atau salah ya teman-teman. Kita bisa cek di sini. Setelah itu kita akan membuat material. Kita akan membuat material dari setiap batang-batang ini. Kita bakal buat materialnya. Seperti biasa kita langsung menuju ke define. Setelah itu kita klik material. Setelah itu kita buat material baru melalui add new material di sini. Kemudian kita buat materialnya itu, di sini diketahui materialnya itu berkekuatan mutu betonnya 32 MPa. Kita buat namanya efisiensi 32 MPa.
32 MPa. Kita ganti material tipenya menjadi concrete. Oke, di sini terus unitnya kita ganti menjadi ini Newton milimeter Celsius. Setelah itu kita mengganti efisiensinya di sini sebesar efisien yang sama di sini seperti yang diketahui sebesar 32. Setelah itu kita mengganti modulus elastisitasnya. Modulus elastisitasnya itu rumusnya itu sama, yaitu 4700 akar efisiensi. Jadi 4700 akar 32. Kita ini hitung manual ya teman-teman pakai kalkulator. Yaitu hasilnya sebesar ini 26887,21497. Oke, di sini udah saya ganti. Kemudian kita klik OK aja. Kita klik OK. Nah, di sini kita udah mengganti materialnya seperti ini. Kemudian untuk dimensi kolomnya di sini di soal ini tidak diketahui ya teman-teman. Jadi kita bebas menggunakan dimensi kolomnya itu seperti apa ya. Di sini untuk ukuran dimensi kolom atau baloknya itu kita menggunakan 20/40 aja ya teman-teman. Ini kita anggap semuanya 25/40 aja. Kita buat kembali di sini define, setelah itu kita section property, kita frame section ya. Frame section kita buat property baru di sini. Ini kita ganti menjadi concrete. Nah, kita menggunakan rectangular di sini. Nah, kemudian kita ganti namanya menjadi 25/40. Kemudian materialnya kita ganti menjadi material yang kita sudah buat tadi, yaitu efisiensi 32 ya teman-teman. Untuk depth and width-nya itu kita ganti. Ini untuk tingginya itu sebesar 0,4. Kemudian lebarnya itu sebesar 2,5. Maka bentuknya seperti ini. Oke, kita masukkan satu aja. Kalau misalkan di soal diketahui banyak dimensinya, maka kita buat kembali di sini. Kita buat kembali dengan add copy of property di sini. Kita ganti namanya sesuai ukuran. Kita ganti ukurannya di sini, ukuran dimensinya. Kita buat sebanyak yang kita ketahui gitu, di soal. Oke, di sini kita udah punya 25/40. Kita oke aja. Kemudian kita setting agar batang-batang ini menjadi batang berbentuk material yang kita udah desain, dan dimensinya yang tadi yang 25/40 itu dengan kita blok aja ini batang dulu, kita blok. Kemudian kita oksigen, lalu kita frame, itu kita frame section di sini. Kita menggunakan 25/40. Oke. Maka bentuknya seperti ini. Di sini cuman hanya ini aja yang berbentuk seperti itu. Kita langsung blok semuanya karena kita asumsikan ukuran kolomnya itu sama semua. Kolom dan baloknya sama semua. Nah, setelah itu kita melakukan hal yang sama, yaitu kita oksigen, kita frame, setelah itu kita frame section, kita pakai yang 25/40. Oke. Maka semua dimensinya akan berubah menjadi 25/40. Nah, di sini dalam soal ini diketahui kalau misalkan tidak memperhitungkan berat sendiri dari balok ya, maka kita bisa setting dia di sini teman-teman. Kita setting dia di define, setelah itu kita klik load pattern. Kita ini kan bebannya itu, beban matinya itu kita ganti menjadi 0. Kita modifikasi load pattern menjadi 0 dan kita oke. Maka berat sendirinya tidak berpengaruh di sini. Setelah itu, setelah kita masukkan beban, masukkan retakan dan masukkan dimensinya, maka kita menuju tahap akhir, yaitu kita analyze dia. Kita analyze langsung, kita run analyze. Di sini untuk modalnya kita jangan jalankan, kemudian kita run.
Kita tunggu saja teman-teman di sini. Tunggu analisisnya dan tunggu kita untuk save di sini. Kita save dia di dokumen aja. Ini kita save di sini ya. Untuk namanya tutorial Saporta. Oke teman-teman, di sini kita save aja. Setelah kita save bakal berbentuk seperti ini. Ini merupakan lanjutan ya teman-teman, lanjutan dari akibat beban yang terjadi pada portal tersebut ya. Kita bisa start animation di sini, bisa mainkan ini bentuknya. Oke, setelah itu kita bisa mengecek berapa besar momen, besaran bintang dan gaya normalnya di sini dengan mengklik ini show purchase. Di sini kita klik yang ini, kemudian kita klik yang frame cable. Di sini seperti biasa, kalau misalnya kita cek gaya normal itu pakai axial purchase. Kalau misalkan kita mengecek gaya bintangnya pakai set 2 strip 2. Kalau misalkan kita mengecek ininya, klik yang nomor 3 strip 3. Kita ini ganti show value and diagram. Setelah itu kita cek momennya, maka momennya sebesar ini. Bisa dilihat momennya. Di sini ada angka-angka yang bertabrakan ya teman-teman. Kalau misalkan bisa lihatnya, kita bisa ganti skalanya. Kita bisa ganti skalanya pakai skala faktor. Kita ganti menjadi 0,1, maka dia itu akan besar gitu. Bisa ini dan ini bakal kelihatan gitu. Disesuaikan saja agar lebih bagus untuk penampilan subnya nanti. Oke, setelah itu kita cek yang ini, bisa dicek juga untuk bintangnya sebesar ini. Untuk gaya normalnya ada sekarang. Oke, untuk mengecek reaksi peretakannya kita klik join, kemudian kita di sini bakal ada reaksi peretakannya setiap peretakan. Oke, mungkin itu saja tutorial yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan saya butuh masukan dari teman-teman semua agar channel ini bisa lebih maju ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.